Malam itu, langit di atas jalur utama Nagreg hingga ke arah timur tampak seperti lautan lampu merah. Truk guling di lingkar gentong menciptakan kemacetan horor sepanjang belasan kilometer. Adit yang sudah mengemudi selama 7 jam dari Jakarta mulai merasakan denyut di pelipisnya. Di sampingnya, Maya tertidur lelap dengan mulut sedikit terbuka, kelelahan setelah seharian membantu persiapan kepindahan kantor mereka ke Yogyakarta. Sial, umpat Adit pelan saat melihat navigasi di ponselnya berubah warna menjadi merah pekat. Estimasi sampai 6.00 pagi. Padahal mereka harus sudah berada di lokasi jam 8 tepat. Adit menggeser jarinya di layar ponsel, mencari rute alternatif. Sebuah garis tipis berwarna abu-abu muncul, memotong ke arah selatan, menjauh dari keramaian jalur utama. Nama jalannya tidak tertera jelas, hanya tertulis Jalan Raya Lintas Selatan. Estimasi waktu terpangkas 3 jam. Tanpa berpikir panjang, Adit memutar kemudi di persimpangan berikutnya. Awalnya, semuanya tampak normal. Aspal masih mulus, meski lampu jalan mulai jarang. Namun, setelah melewati batas kabupaten, suasana berubah drastis. Pohon-pohon jati yang tinggi dan meranggas mulai mengepung sisi kiri dan kanan jalan. Cahaya lampu mobil Honda Civic-nya seolah tertelan oleh kegelapan yang pekat. "Dit, kita di mana?" Maya terbangun, suaranya parau. Ia melihat keluar jendela, hanya ada kegelapan total. "Jalur selatan, Meh, biar cepat. Jalur utama macet total," jawab Adit, mencoba menenangkan diri sendiri lebih dari menenangkan Maya. Maya melihat ke layar ponselnya. "Dit, kok sinyal gue SOS? Terus ini jam di HP gue kok gak jalan?" Adit melirik jam di dashboard mobil. 01.14. Ia teringat terakhir kali melihat jam itu di persimpangan tadi. Angkanya juga menunjukkan 01.14. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai malfungsi kelistrikan kecil. Namun bulu kudutnya mulai meremang saat ia menyadari bahwa sejak mereka berbelok 10 menit lalu, ia tidak berpapasan dengan satu pun kendaraan lain. Tidak ada motor, tidak ada truk, bahkan tidak ada lampu pemukiman di kejauhan. Jalanan mulai berkelok tajam, kabut tipis merayap dari arah laut menutupi pandangan. Tiba-tiba, di tengah tikungan yang gelap, lampu jauh mobil menangkap sosok manusia. Adit menginjak rem sekuat tenaga, ban mobil menjerit, debu jalanan beterbanan. Mobil berhenti hanya 1 meter dari seorang lelaki tua yang berdiri diam di tengah aspal. Lelaki itu mengenakan baju lurik coklat tua yang sudah kusam, celana hitam gombrang, dan sebuah caping yang menutupi separuh wajahnya. "Astaga, orang gila ya?" teriak Maya spontan. Adit membuka kaca jendela sedikit. Bau aneh langsung menusuk hidung, campuran antara bau kabel terbakar dan aroma bunga melati yang menyengat. "Pak, Bapak nggak apa-apa?" Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Di bawah temaram lampu dashboard mobil, Adit melihat mata lelaki itu. Tidak ada pupil, hanya warna putih keruh yang seolah-olah menatap menembus jiwa mereka. Lelaki itu mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah sebuah jalan setapak berbatu di sebelah kiri, tepat di samping sebuah pohon beringin yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa. "Mampir, katuran mampir," desisnya. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas pada kayu kering. "Maaf Pak, kami mau ke Jogja. Lewat mana ya?" tanya Adit dengan nada gemetar. Lelaki itu tidak mengubah arah telunjuknya. "Sampun telat, sampun boten sagit bali. Sudah terlambat, sudah tidak bisa kembali." Tiba-tiba, indikator di dashboard mobil menyala semua. Lampu cek engine, temperatur yang melonjak ke zona merah dalam sekejap, dan sistem audio yang mengeluarkan suara statis yang memekakkan telinga. Ceder! Mesin mobil mati total, seluruh lampu padam. Keheningan yang mengikuti begitu mencekam hingga detak jantung Adit terdengar seperti genderang. Saat ia menyalakan senter ponsel untuk melihat ke depan, lelaki tua itu sudah hilang. Aspal di depan mereka kosong. "Kita harus jalan, Mai. Kita nggak bisa di sini," bisik Adit. "Kemana, Dit? Di luar gelap banget, Dit." "Ada cahaya di arah jalan setapak tadi. Kayaknya ada desa. Mungkin ada bengkel atau setidaknya telepon kabel." Dengan langkah ragu, mereka turun. Udara malam itu terasa berat, seolah-olah atmosfer di tempat itu lebih padat dari biasanya. Mereka berjalan melewati jalan setapak berbatu yang ditunjuk lelaki tadi.
Anehnya, semakin jauh mereka berjalan, suhu udara justru terasa semakin panas, seolah-olah mereka mendekati sebuah tungku besar. Setelah berjalan sekitar 15 menit, pepohonan jati mendadak terbuka, menyekap sebuah lembah kecil yang berisi puluhan rumah joglo tua. Desa itu tidak memiliki lampu listrik. Semua penerangan berasal dari obor-obor bambu yang dipasang di depan setiap rumah. Anehnya, desa itu sangat bersih. Tidak ada sampah, tidak ada rumput liar di jalanan tanahnya. Namun ada satu hal yang membuat perut Maya mual. Di setiap pintu rumah joglo tergantung sebuah janur kuning yang sudah kering dan menghitam. "Permisi, apa ada orang?" Adit berteriak pelan. Pintu salah satu rumah joglo terbesar terbuka. Seorang pria bertubuh tegap dengan kumis tebal. Ia mengenakan pakaian serba hitam, khas pakaian adat Jawa untuk upacara kematian. "Selamat malam, saya Pak Mulyo, sesepuh di sini. Kalian pasti yang terpilih malam ini," ucap pria itu dengan senyum yang tampak dipaksakan. "Terpilih? Maksudnya, Pak, mobil kami mogok di atas," kata Adit cepat. Pak Mulyo tertawa kecil, suara tawa yang tidak mengandung kegembiraan. "Mobil mati itu tandanya bumi menginginkan kalian istirahat. Ayo, masuk dulu ke balai desa. Malam ini adalah malam suro terakhir dalam siklus 10 tahunan. Kami sedang merayakan keberkahan." Di dalam balai desa, suasana terasa semakin ganjil. Ada sekitar 20 orang pria dan wanita duduk bersila membentuk lingkaran besar. Di tengah-tengah mereka, terdapat sebuah meja kayu panjang yang dipenuhi dengan berbagai macam sesaji, tumpeng nasi kuning, ayam ingkung hitam, kembang 7 rupa, dan gelas-gelas berisi cairan merah kental. Warga desa itu menatap Adit dan Maya tanpa berkedip. Mata mereka semua tampak sama, sedikit kemerahan di bagian putihnya, seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. "Silahkan duduk, tamu agung," kata seorang wanita tua yang duduk di pojok. Tangannya terus memutar tasbih kayu yang butirnya sebesar kelereng. "Mai, lihat kaki mereka," bisik Adit. Adit melirik ke bawah. Kursi-kursi kayu itu pendek, tapi kaki warga desa itu yang duduk di sana tidak menyentuh lantai. Ada celah sekitar 2 cm antara telapak kaki mereka dengan tanah. "Pak Mulyo, kami cuma mau cari bantuan. Apa ada telepon?" Adit mencoba berdiri, tapi ia merasa kakinya sangat berat, seolah-olah gravitasi di tempat itu menariknya ke bawah dengan paksa. "Makan dulu, Nak Adit. Darah muda harus segar sebelum dipersembahkan kepada Gusti Penjaga Jalur," sahut Pak Mulyo sambil menyodorkan mangkok berisi cairan merah tadi. "Ini hanya jamu, biar kalian kuat melewati perjalanan nanti." Saat Adit menolak, suasana di ruangan itu berubah drastis. Suara gumaman mantra mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Warga desa itu mulai berdiri secara bersamaan, gerakan mereka sinkron seperti mesin. "Kalian tidak mengerti," bisik wanita tua tadi. Wajahnya kini tepat di depan wajah Maya. "Jalur Selatan butuh nyawa agar aspalnya tidak haus. 10 tahun kami menjaga desa ini tetap tersembunyi dengan cara memberikan apa yang jalanan berikan kepada kami." Dalam kekacauan saat warga mulai merapat, Adit menarik tangan Maya dan berlari menuju pintu belakang balai desa. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang tampaknya digunakan sebagai gudang. Adit menyalakan senter ponselnya dan hampir berteriak. Di ruangan itu, tertungtuk puluhan plat nomor kendaraan. Beberapa masih terlihat baru, beberapa sudah berkarat. Ada plat nomor Jakarta B, Bandung D, hingga Surabaya L. Di sudut lain, terdapat tumpukan sepatu, tas ransel, dan helm yang jumlahnya tak terhitung. "Ini bukan desa, Dit. Ini kuburan," tangis Maya pecah. Di antara tumpukan barang itu, Adit melihat sebuah dompet kulit berwarna coklat. Ia membukanya. Di dalamnya ada KTP atas nama Hendra Wijaya, seorang jurnalis yang beritanya sempat viral karena hilang di jalur Daendels tahun 2021 lalu. "Kita harus keluar dari sini sekarang, lewat manapun." Adit melihat sebuah jendela kecil di bagian atas. Ia membantu Maya memanjat, namun saat Maya sudah berada di ambang jendela, sebuah tangan pucat dengan kuku hitam panjang mencengkram kaki Maya dari arah luar. "Maya!" Adit mengambil sebuah lingkis karatan yang terletak di lantai dan menghantamkannya ke tangan itu. Terdengar suara jeritan melengking yang memecah kesunyian desa. Mereka melompat keluar jendela, namun yang mereka temukan bukan lagi jalan desa yang rapi. Mereka berada di tengah-tengah pemakaman tua yang batu nisannya terbuat dari kayu jati yang sudah lapuk. Dan di antara nisan-nisan itu, warga desa tadi sudah menunggu dengan memegang obor dan parang.
Lari ke arah pohon beringin tadi, Mai. Itu pintu masuknya, pasti itu juga pintu keluarnya. Mereka berlari menembus kegelapan hutan jati. Suara langkah kaki ribuan orang seolah-olah mengejar di belakang mereka. Padahal warga desa hanya berjumlah puluhan. Suara angin di sela pohon jati terdengar seperti bisikan nama mereka berulang-ulang. Adit, Maya, Adit, Maya. Mereka sampai di pohon beringin besar yang tadi mereka lihat saat mobil mogok. Namun, pemandangannya berbeda. Di bawah pohon itu telah disiapkan sebuah lubang besar yang di dalamnya berisi api abadi yang berwarna biru keunguan. Pak Mulyo berdiri di sana, memegang sebuah keris tua yang bilahnya bergetar. Kalian tidak bisa lari, ruang ini sudah dikunci. Kalian hanya akan berputar di sini sampai fajar, atau sampai kalian menyerahkan diri. Adit teringat kata-kata kakek tua tadi, sampun telat. Ia menyadari sesuatu. Jika tempat ini adalah dimensi yang terikat pada ritual, maka ada sesuatu yang menjadi jangkar dari tempat ini. Ia melihat ke arah dahan beringin. Di sana tergantung sebuah lonceng perunggu kuno yang terus berdentang meski tidak ada angin. Lonceng itu, Mai, itu yang bikin kita muter-muter. Adit mengambil batu-batu besar di tanah. Warga desa mulai mendekat. Jaraknya hanya tinggal beberapa meter. Pak Mulyo mengangkat kerisnya, bersiap melakukan serangan. Jangan, Nak. Kalau lonceng itu rusak, kalian akan terjebak di antara dua dunia, teriak Pak Mulyo dengan wajah panik. Lebih baik terjebak daripada jadi tumbal kalian. Adit melempar batu itu sekuat tenaga. Lemparan pertama meleset. Lemparan kedua mengenai pinggiran lonceng. Teng! Suara dentangannya membuat seluruh warga desa terjatuh sambil memegang telinga mereka. Dunia di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Lemparan ketiga. Prak! Lonceng itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Seketika itu juga, pemandangan desa, warga, dan Pak Mulyo lenyap seperti asap yang ditiup angin. Adit dan Maya terbangun dengan posisi terduduk di aspal jalanan. Mobil Civic mereka terparkir tepat di samping mereka. Mesinnya masih menyala halus, lampu depan menerangi gelapnya jalanan. Mereka berdua basah kuyup oleh keringat dingin. Adit segera memeriksa jam di dashboard. 05.15. Langit di ufuk timur mulai menampakkan warna biru tua. Kita selamat, Mai? Maya bertanya dengan suara bergetar. Tanpa menjawab, Adit langsung masuk ke mobil, mengunci semua pintu, dan memacu kendaraan itu secepat mungkin menuju arah kota terdekat. Sepanjang perjalanan, mereka tidak berani menoleh ke belakang. Saat mereka sampai di sebuah pom bensin di daerah pinggiran Yogyakarta, Adit turun untuk mencuci muka. Petugas pom bensin melihat mobil mereka dengan tatapan heran. Mas, habis lewat mana? Tanya petugas pom bensin sambil mengisi bensin. Jalur lintas selatan, Pak. Memangnya kenapa? Petugas pom bensin itu menunjuk ke arah bagian belakang mobil Adit. Itu banyak jejak tangan di bagasi dan kaca belakang. Tangannya kecil-kecil, kayak tangan anak kecil, tapi warnanya hitam kayak arang. Adit melihat ke belakang. Di kaca mobilnya yang berdebu, terlihat puluhan bekas telapak tangan yang seolah-olah mencoba menahan mobil itu agar tidak pergi. Namun, yang paling membuat Adit lemas adalah saat ia kembali ke dalam mobil dan melihat ke kursi belakang. Di sana, di atas tumpukan barang-barang mereka, terletak sebuah janur kuning yang sudah menghitam. Janur yang sama dengan yang tergantung di pintu rumah-rumah desa Sukolangit. Di janur itu, terikat sebuah secari kertas tua dengan tulisan tangan menggunakan tinta merah. Sampai jumpa 10 tahun lagi. Sampai hari ini, Adit sama sekali tak mau mengemudi melewati jalur selatan saat malam hari. Baginya, jalur itu bukan sekedar aspal dan beton, melainkan sebuah entitas lapar yang selalu menunggu mangsa berikutnya di balik kabut malam suro. Setelah peristiwa malam itu, kehidupan Adit dan Maya tidak pernah benar-benar kembali normal. Logika mereka mencoba menolak, namun tubuh mereka menyimpan trauma yang tidak bisa dijelaskan secara medis. 3 hari setelah sampai di Yogyakarta, Adit membawa mobilnya ke sebuah tempat pencucian mobil detail di pusat kota. Ia ingin menghapus setiap inci jejak tangan hitam yang membekas di bagasi dan kaca belakang. Namun, tukang cuci mobil itu memanggilnya dengan wajah pucat. "Mas, ini bukan lumpur atau arang," ucap si tukang cuci sambil menunjuk ke arah sela-sela karet kaca belakang. Adit mendekat. Di sana, terselip potongan-potongan rambut manusia yang panjang dan kaku bercampur dengan butiran pasir pantai selatan yang berwarna hitam legam. Saat air bertekanan tinggi disemprotkan, aroma kenanga busuk yang sama kembali menyeruak, memenuhi ruangan cuci mobil itu hingga beberapa pelanggan lain menutup hidung. Adit hanya terdiam. Ia membayar lebih
lalu segera pergi tanpa sepatah kata pun. Di sisi lain, Maya mulai menunjukkan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Ia sering terbangun tepat pada pukul 1.14 pagi, waktu yang sama saat mesin mobil mereka mati di depan gapura batu itu. Ia akan duduk tegak di tempat tidur, menatap lurus ke arah pintu kamar yang tertutup, seolah-olah menunggu seseorang mengetuknya. "Mai, kamu kenapa?" tanya Adit pada suatu malam, hatinya mencelos melihat tatapan kosong istrinya. Maya hanya menoleh pelan, suaranya terdengar berbeda, lebih berat dan datar. "Mereka bilang janjinya belum lunas, Dit. Kita cuma pinjam waktu." Puncaknya terjadi saat Maya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dokter terheran-heran melihat hasil ronsen paru-paru Maya. Ada bayangan-bayangan kecil berbentuk oval di dalam rongga dadanya. Saat dilakukan tindakan lebih lanjut, dokter menemukan sesuatu yang mustahil secara biologis. 3 butir biji bunga melati yang masih segar bersarang di saluran pernafasan Maya, seolah-olah ia telah menghirup udara dari dunia lain yang begitu padat dengan materi gaib. Adit, yang didorong oleh rasa penasaran yang menyiksa, mulai terobsesi mencari tahu tentang suko langit. Ia menghabiskan minggu-minggu di perpustakaan daerah dan menghubungi relasi jurnalis lamanya. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seorang pensiunan polisi hutan yang pernah bertugas di jalur Dendels pada tahun 80-an. Lelaki tua itu, yang kini tinggal di sebuah panti jompo di pinggiran Kulon Progo, gemetar saat Adit menyebut nama Pak Mulyo. "Kamu beruntung masih bisa bicara denganku, Nak," ucap pensiunan itu dengan suara parau. Suko Langit itu bukan desa yang hilang karena longsor. Mereka itu desa yang memilih untuk tidak terlihat. Tahun 1974, saat pembangunan jalur selatan mulai digalakkan, orang-orang desa itu menolak pindah. Mereka melakukan ritual pati obong massal, membakar diri di dalam rumah joglo mereka masing-masing sebagai sesaji untuk penguasa Laut Selatan. Ia menarik napas panjang, matanya menerawang jauh. Tujuannya, agar desa mereka tetap ada di sana, di antara lipatan dimensi, menjadi gerbang bagi siapa saja yang lewat di waktu yang salah. Mereka tidak butuh uang, mereka butuh penduduk baru untuk menggantikan jiwa-jiwa yang sudah hancur dimakan waktu. Kini 2 tahun telah berlalu sejak malam di jalur selatan itu. Adit telah menjual mobil Civic-nya dengan harga murah, hanya agar ia tidak perlu lagi melihat spion tengah yang pernah menangkap bayangan kakek itu. Namun, setiap kali ia melewati jalanan yang sepi, bahkan di tengah kota Jakarta sekalipun, ia selalu merasa ada yang mengikuti. Terkadang saat ia sedang menelpon, ia mendengar suara statis di latar belakang. Jika ia mendengarkan dengan sangat teliti, di antara suara bising itu akan terdengar suara sayup-sayup dentangan lonceng perunggu yang pecah dan desisan suara Pak Mulyo yang membisikkan koordinat sebuah tempat di pesisir selatan. Maya kini lebih banyak diam. Ia sering menghabiskan waktu di teras rumah, menatap ke arah selatan dengan pandangan rindu yang aneh. Di lehernya kini muncul tanda lahir baru yang menyerupai bentuk guratan keris tua, sebuah tanda kepemilikan yang tidak bisa dihapus oleh doa atau obat apapun. Kisah ini bukan sekedar peringatan untuk tidak mengambil jalur pintas di malam hari. Ini adalah pengingat bahwa di tanah Jawa ada jalan-jalan yang tidak dibangun oleh manusia dan ada ritual-ritual yang tidak akan pernah berhenti selama aspal masih membutuhkan tumbal untuk tetap hitam. Jika suatu malam Anda terjebak macet di jalur utama dan GPS Anda menyarankan sebuah jalur alternatif menuju selatan, lihatlah jam Anda. Jika jam itu berhenti di angka 01.14, saran saya hanya satu: berputarlah. Jangan pernah menoleh ke belakang, karena di suko langit, tamu yang datang tidak akan pernah benar-benar pulang. Kejadian ini memang tidak masuk akal bagi mereka yang duduk di balik meja kantor yang terang benderang. Namun bagi Adit dan Maya, setiap hembusan angin malam yang membawa aroma melati adalah lonceng peringatan bahwa kontrak mereka dengan jalur selatan hanya tertunda, bukan berakhir.